Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak. Kita berjumpa kembali pada materi pembelajaran yang akan Bapak bawakan dan akan Bapak share ke anak-anak Bapak mengenai video materi pembelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial, kelas 9. Sebelum kita memulai materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulai aktivitas pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu ataupun dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Sebelum memulai materi, Bapak ingatkan kepada anak-anak Bapak, seluruh siswa, untuk menyediakan perlengkapan alat-alat tulisnya, karena di sini akan Bapak berikan beberapa pertanyaan dari hasil materi yang akan Bapak sampaikan sekarang ini. Tidak lupa pula Bapak ingatkan kepada anak-anak Bapak agar selalu menjaga protokol kesehatan, agar kita semua dan orang-orang tercinta kita terhindar dari yang namanya penyakit ataupun virus berbahaya COVID-19 yang melanda khususnya Pekanbaru sekarang ini. Kita berdoa juga agar kegiatan pembelajaran kita dapat kembali sebagaimana biasanya di dalam kelas. Namun untuk itu kita tetap akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan online ataupun video. Nah, perhatikan video materi pembelajaran Bapak. Oke. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini atau bab pertama, bab pembuka di kelas 9, kita belajar tentang interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Nah, sebagaimana judulnya adalah interaksi anak-anak ya. Poin A, letak dan luas benua. Kita bahas satu persatu. Interaksi berasal dari dua suku kata yang berarti inter dan action. Ayo, siapa yang masih ingat mengenai pengertian dari interaksi? Ada yang tahu anak-anak? Ya. Interaksi itu merupakan hubungan timbal balik. Inter yang berarti tindakan. Action yang berarti tindakan. Inter yang berarti hubungannya. Antar negara Asia dan negara lainnya. Perlu anak-anak ketahui, Indonesia kita berada di benua Asia. Makanya kita harus tahu terlebih dahulu mengenai letak dan luas benua Asia kita sendiri terlebih dahulu. Lanjut, kita lihat. Adapun tujuan pembelajaran kita setelah melaksanakan proses pembelajaran ini, diharapkan peserta didik dapat, ini ada 5 poin-poinnya. Yang pertama adalah menunjukkan letak benua Asia dan benua lainnya. Berarti menunjukkan ini anak-anak dapat melihatnya di atlas nanti ataupun pada peta yang telah Bapak sajikan nantinya. Yang kedua adalah menyebutkan letak astronomis benua Asia dan benua lainnya. Nah, letak astronomis, siapa yang tahu pengertian atau definisi dari letak astronomis? Nah, ini letak astronomis ini merupakan letak suatu wilayah berdasarkan koordinat ataupun kondisi garis lintang dan garis bujurnya benua Asia dengan benua lainnya. Yang ketiga adalah menyebutkan letak geografis benua Asia dan juga benua lainnya. Geografis berarti letak sebenarnya, geografi. Yang keempat adalah menyebutkan urutan benua berdasarkan luasnya. Nah, siapa yang tahu urutan benua berdasarkan luasnya? Benua kita ada berapa anak-anak?
ada ada yang menyampaikan 5, ada yang menyampaikan 6, ada juga yang menyampaikan 7. Nanti akan dapat anak-anak saksikan sebenarnya benua kita ada berapa pembagiannya, anak-anak ya. Secara umum benua terbagi atas 6 kawasan ataupun 6 benua di dunia. Cuma ada yang menyampaikan 5, ada juga yang menyampaikan 7. Yang kelima adalah menyebutkan pembagian region benua Asia dan juga benua lainnya. Region, ada yang tahu anak-anak? Region itu merupakan kawasan benua Asia. Jadi benua Asia kita ini terbagi atas beberapa kawasan seperti Asia Tenggara kita sekarang ini. Next, kita lanjutkan letak dan luas benua Asia dan juga benua lainnya. Sebelum kita masuk ke materi letak dan luas benua ini, siapa yang mengetahui terlebih dahulu definisi dari benua itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu anak-anak? Bapak beri waktu beberapa detik untuk berpikir, untuk mencermati apa definisi dari benua itu sendiri. Ini yang Bapak sampaikan tadi ya. Secara umum, benua itu dapat diartikan ataupun dapat didefinisikan sebagai hamparan daratan yang cukup luas atau hamparan daratan yang luas yang di tengah-tengahnya hamparan daratan yang cukup luas dan kering dan tidak dipengaruhi oleh angin laut. Itu merupakan definisi dari benua. Berbeda dengan samudra. Kalau benua merupakan benua merupakan hamparan daratan yang cukup luas. Kalau samudra merupakan hamparan lautan yang cukup luas. Nanti kita akan bahas juga pada materi berikutnya tentang samudra juga. Oke, kita lanjut. Dan perlu anak ketahui juga, benua Asia kita ini juga merupakan benua terbesar di dunia dari 6 benua yang ada. Nah, ini yang Bapak sampaikan tadi di awal anak-anak ya. Oke. Berapa jumlah benua yang ada di dunia? Nah, ini dia. Ada yang menyampaikan 5. Apa saja itu? Asia, Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, Australia, dan Antartika. 1, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada 7 nih. Ada juga yang menyampaikan 6 benua yang terbagi atas Eurasia. Eurasia ini anak-anak tahu? Eurasia ini merupakan gabungan dari benua Eropa dan juga benua Asia, Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, Australia, dan Antartika. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Pas 6 anak-anak ya. Ada juga yang menyampaikan cuma 5 benua. Apa itu? Eurasia, Amerika, Afrika, Australia, dan Antartika. Dari ketiga ini apa perbedaannya? Yang di 7 benua tadi, yang menyampaikan 7 benua tadi, mereka memisahkan. Apa yang dipisahkannya? Yang pertama adalah benua Eurasia itu tadi, Eropa dan Asia. Karena Eropa dan Asia merupakan satu daratan yang sama sebenarnya. Nanti akan kita lihat di slide berikutnya atau pada tampilan berikutnya. Asia, Eropa, dan Amerika pun juga mereka bagi, yaitu Amerika Utara dan juga Amerika Selatan. Padahal mereka merupakan satu daratan benua yang sama, tapi dibagi di sini menjadi 2, Afrika, Australia, dan Antartika. Kalau 6 bagaimana? Kalau 6 tadi benua Eurasianya digabung, sementara Amerika Utara dan Amerika Selatannya tetap dipisah. Jadi kurang 1, dari 7 menjadi 6. Sementara yang di 5 benua tadi, para ahli menyampaikan ada 5 benua: Eurasia, Amerika, Afrika, Australia, dan Antartika. Bisa dipahami anak-anak? Berarti cuma 5 anak-anak ya.
Amerikanya udah termasuk satu bagian, Amerika Utara dan Amerika Selatan. Eurasianya juga satu bagian, Eropa dan Asia, mereka menjadi satu. Nah, itulah dia ya. Sehingga benua di dunia ada pula yang membagi menjadi 5 benua tetapi tidak mengikut sertakan Antartika. Nah, sehingga cuma 5 benua yang terdiri atas Asia, Eropa, Amerika, Afrika, dan Australia. Sangat banyak ya anak-anak ya. Kita ambil kesimpulan saja di sini. Menurut materi kita sekarang atau pembelajaran kita sekarang, biar fit kita mengikuti semua, kita ambil yang mana? Yang 7, yang 6, atau yang 5. Nah, kita ambil yang 6 anak-anak ya. Apa itu? Yang pertama adalah Asia, Eropa, Amerika, Afrika, Australia, dan Antartika. Oke anak-anak, bisa dipahami? Ini ada juga nanti akan kita jumpai apa alasan Antartika ini tidak dimasukkan sebagai benua. Karena di benua Antartika ini merupakan benua yang cukup dingin, sehingga untuk bermukim di sana sangat mustahil karena suhunya mencapai 8 derajat sampai dengan minus 5 derajat. Jadi sangat dingin sekali. Adapun makhluk hidup yang di sana mungkin cuma hewan-hewan ataupun peneliti saja. Jadi Antartika ini juga dikatakan sebagai benua tapi tidak berpenghuni. Makanya ada juga yang mengatakan benua itu cuma terdiri atas 5 ini saja. Bisa anak pahami ya? Ini dia lanjut. Pembagian benuanya tadi dapat anak-anak lihat. Nah, ini dia ya. Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, Eropa, ini dia yang Eurasia tadi. Eropa dan Asia, karena mereka merupakan satu bagian yang sama. Australia dan Antartika. Mengapa ini putih? Karena ini merupakan bagian yang beriklim sangat dingin atau dingin. Oke. Sip. Nah, ini merupakan tugas pertama anak-anak sebagai awal dari kegiatan kita. Yang pertama, perhatikan sebaran penduduk benua di dunia berdasarkan gambar tadi. Carilah informasi tambahan tentang benua tersebut yang ada pada atlas. Tulis hasil pengamatannya pada tabel. Tabelnya apa? Nama benua. Benua ada berapa tadi? Ada 6 tadi yang Bapak sampaikan ya. Nah, cuma benua yang berpenghuni cuma 5. Apa saja itu? Asia, Afrika, Amerika, Eropa, dan apa satu lagi? Apa satu lagi coba? Nah, yang 5 tadi ya. Dan Australia. Coba. Asia, Amerika, Australia, Afrika, dan Eropa. Itu merupakan 5 benua yang perlu anak-anak cari tahu. Ini sudah Bapak sampaikan. Yang kedua adalah batas wilayahnya. Nah, batas wilayah ini dari mana anak-anak ketahui? Nah, perhatikan video Bapak nanti ya, yang akan Bapak tayangkan batas wilayahnya atau batas-batas wilayah benuanya. Yang ke tabel berikutnya adalah daftar negara-negara. Oke, daftar negara-negara ini berapa paling banyak Pak? Paling banyak itu bisa lebih dari 20, dan paling sedikit itu benua Australia yang hanya terdapat satu negara saja. Australia ya, tetap Australia. Cuma Australia ini terbagi atas 5 kawasan. Nah, berarti cukup anak-anak sebutkan 5 kawasan itu saja. Baik anak-anak, dapat anak-anak perhatikan video pembelajaran. Silakan perhatikan dan dengarkan anak-anak ya. Pembahasan kita kali ini adalah letak dan luas benua Asia dan benua lainnya.
Perhatikan, ini adalah hamparan benua kita saat ini, di mana terhampar pula laut-laut dan samudra yang luas. Benua atau kontinen adalah hamparan daratan yang sangat luas yang pada bagian tengahnya bersifat kering karena tidak mendapat pengaruh angin laut yang basah dan lembab. Contoh bahasa lainnya ya. Benua ini bahasa lainnya adalah kontinen. Kontinen ini sama dengan benua kalau anak-anak mendengarkan, merupakan hamparan daratan yang sangat luas yang tidak dipengaruhi oleh angin laut sehingga sifatnya sangat Sejarah terbentuknya benua. Kurang lebih 300 juta tahun yang lalu, semua benua yang ada sekarang ini tergabung menjadi satu yang disebut benua Pangea. Benua Pangea terpecah menjadi dua bagian, yaitu benua Laurasia dan benua Gondwana. Selanjutnya, benua-benua tersebut bergerak saling menjauh atau saling mendekat satu dengan yang lain. Ini merupakan proses terbentuknya benua. Mulai dari 300 tahun yang lalu, apa nama teorinya? Teorinya adalah teori Pangea. Teori Pangea ini apa yang menyatakan? Teori Pangea ini menyatakan bahwa dulu benua yang ada di dunia ini merupakan satu kesatuan yang kemudian terpecah menjadi dua, Laurasia dan Gondwana. Laurasia itu merupakan bagian utara, ini dia, dan Gondwana itu merupakan benua yang berada di bagian selatan, sehingga akhirnya berpisah menjadi 6 benua yang kita ketahui sekarang. Dalam kurun waktu yang sangat lama, barulah terbentuk benua yang kita kenal saat ini. Teori ini disebut dengan teori pergeseran menurut seorang ahli yang bernama Alfred Wagner. Siapa namanya? Ini dia, Alfred Wagner. Terdapat 7 benua di dunia ini, yaitu Asia, Eropa, Afrika, Australia, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Antartika. Beberapa ahli berpendapat bahwa Amerika Utara dan Amerika Selatan adalah satu benua, yaitu benua Amerika. Sedangkan Eropa dan Asia adalah satu daratan yang tidak terpisahkan yang disebut dengan Eurasia. Pada pembahasan kita kali ini, kita akan membahas benua Asia, Eropa, Afrika, Australia, dan Amerika. Batas benua Asia. Benua Asia di sebelah utara berbatasan dengan Samudra Arktik, di sebelah timur dengan Selat Bering dan Samudra Pasifik, di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, dan di sebelah barat benua Asia berbatasan dengan Pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, Selat Bosporus, Selat Dardanella, Laut Tengah, Terusan Suez, dan Laut Merah. Dapatkah kalian tunjukkan secara tepat dengan peta kalian batas-batas wilayah benua Asia tersebut? Dengan peta kalian hitam, Selat Bosporus, Selat Dardanella, Laut Tengah, Terusan Suez, dan Laut Merah. Dapatkah kalian tunjukkan secara tepat dengan peta kalian batas-batas wilayah benua Asia tersebut? Nah, ini dia batas-batas wilayahnya. Nana dapat Nana lihat di atlas ataupun peta nantinya. Benua Asia terbagi menjadi beberapa wilayah region, yaitu Asia Barat atau Asia Barat Daya yang dikenal dengan Timur Tengah, Asia Tengah, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Rusia atau Asia Utara. Berikut adalah karakteristik benua Asia. Simak dan cermatilah. Dapatkah kalian temukan keunikan dari benua Asia? Batas benua Eropa. Benua Eropa di sebelah utara berbatasan dengan Samudra Arktik, di sebelah timur berbatasan dengan Asia yaitu Pegunungan Ural, Selat Dardanella, dan Laut Kaspia, sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Tengah, dan di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik. Benua Eropa terbagi menjadi 4 kawasan atau region, yakni Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Selatan, dan Eropa Utara. Berikut ini adalah karakteristik benua Eropa. Simak dan cermati. Oke, kita pause sebentar ya.
Batas benua Australia. Berikut ini adalah karakteristik benua Eropa. Simak dan cermati. Batas benua Australia. Benua Australia di sebelah utara berbatasan dengan Indonesia, yaitu Laut Timor, Laut Arafuru, dan Selat Torres. Sedangkan di sebelah timur, benua Australia berbatasan dengan Samudra Pasifik, Laut Tasman, dan Laut Koral. Di sebelah selatan dan sebelah barat, benua Australia berbatasan dengan Samudra Hindia. Berikut adalah karakteristik benua Australia. Karakteristik benua Australia. Benua Australia terdiri atas 8 negara bagian, yaitu Australia Utara, Australia Selatan, Australia Barat, Victoria, New South Wales, dan Queensland, Tasmania, dan daerah khusus ibu kota. Dapatkah kalian menemukan keunikan dari benua Australia? Batas benua Afrika. Benua Afrika di sebelah utara berbatasan dengan Laut Tengah, di sebelah timur berbatasan dengan Laut Merah dan Samudra Hindia, di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, dan di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik. Karakteristik benua Afrika. Secara geografis, benua Afrika terbagi menjadi 5 kawasan, yaitu Afrika Utara, Afrika Timur, Afrika Barat, Afrika Tengah, dan Afrika Selatan. Berikut adalah karakteristik benua Afrika. Simak dan cermatilah. Dapatkah kalian temukan keunikan benua Afrika? Batas benua Amerika. Benua Amerika berbatasan di sebelah utara dengan Samudra Arktik, di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Weddell, Samudra Atlantik, dan Samudra Pasifik. Sedangkan di sebelah barat, benua Amerika berbatasan dengan Samudra Atlantik. Amerika terbagi menjadi 4 kawasan atau region, yaitu Amerika Selatan, Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Kepulauan Karibia. Berikut adalah karakteristik benua Amerika. Saatnya menjelajah. Dengan menggunakan peta pada atlasmu, tunjukkan dengan tepat batas-batas masing-masing benua dengan tepat. Tunjukkan region atau pembagian wilayah pada masing-masing benua secara tepat. Apa yang menyebabkan Antartika tidak dihuni manusia? Dapat. Oke. Soal anak-anak yang tadi sudah 1, yang kedua Bapak tambah menjadi dengan tepat. lagi ya. Tunjukkan region atau pembagian wilayah pada masing-masing benua secara tepat. Apa yang menyebabkan? Oke. Yang pertama, kita lanjut materi anak-anak ya. Tadi sudah 1 soal, kita tambah 3 soal lagi. Yang pertama adalah dengan menggunakan peta pada atlasmu, tunjukkan dengan tepat batas masing-masing benua dengan tepat. Yang kedua adalah tunjukkan region atau pembagian wilayah pada masing-masing benua. Yang ketiga adalah apa yang menyebabkan Antartika tidak dihuni oleh manusia. Itu semua sudah Bapak sampaikan tadi di awal penjelasan. Kita masuk ke materi lagi. Oke. Itu dia hasil penyampaian materi yang telah Bapak berikan kepada anak-anak. 5 tujuan tadi sudah tercapai. Bapak harap anak-anak dapat memahami materi singkat ini dengan benar. Kalau ada pertanyaan, silahkan anak-anak pertanyakan atau bertanya melalui WA grup kita. Demikian Bapak akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.